Halo, selamat malam pemirsa. Kembali saya Pucat Sali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini kita akan memperbincangkan materi yang menarik membahas mengenai gelombang kasus Ronald Tanur pemirsa. Sesuai dengan bahasanya, kami telah mengundang dua narasumber kami untuk bisa berbincang mengenai bahasan tersebut. Tapi sebelumnya, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Setelah 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap, berturut-turut kasus Ronald Tanur membuka tabir suap di lembaga penegakan hukum negeri ini. Ex-pejabat MA Zarof Rikar dan pengacara Ronald Lisa Rahmat ikut diringkus karena jadi penghubung praktek suap hakim atas kasus pembunuhan ini. Sementara ibu Ronald, yakni Meriska Wijaya, yang diketahui menyuap 3,5 miliar rupiah untuk kasus pembunuhan yang dilakukan anaknya ini juga telah diringkus. Ayah Ronald, yakni Edward Tanur, masih dalam pemeriksaan atas keterlibatan atas suap. Sementara ini, status mantan anggota DPR itu masih menjadi saksi. Kasus Ronald Tanur, bak bola salju yang terus menggelinding, mengungkap tabir praktek budaya suap yang selama ini telah terjadi di banyak kasus peradilan. Lantas, bagaimana potret masa depan hukum di negeri ini? Dan apakah meledaknya kasus suap ini berdampak pada penanganan dan keadilan yang harusnya diterima pihak keluarga korban Dini Sera Afrianti? Saksikan dialognya dalam Bincang-Bincang Gelombang Kasus Ronald Tanur. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan bahasan tema kita pada malam hari ini, yaitu membahas mengenai gelombang kasus Ronald Tanur. Sesuai dengan saya informasikan di awal, sudah hadir dua narasumber kami, saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir yaitu Profesor Solehudin selaku pakar hukum pidana. Selamat malam, Prof. Senang bisa berjumpa malam hari ini. Selamat malam, Mas. Iya, bisa berjumpa senang ya. Kali ini saya butuh pendapat Anda terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Dan di samping beliau sudah hadir yaitu Pak Dimas Yemahura selaku kuasa hukum keluarga Dini Sera. Apa kabar Pak Dimas? Baik. Ya, senang bisa berjumpa malam hari ini juga. Dan pemirsa, kita akan membahas topik sesuai dengan bahasan kita, yaitu mengenai gelombang kasus Ronald Tanur. Tapi kita harus break dulu sejenak, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warball, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowpos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowpos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolos. Terima kasih pemirsa Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucat Sali membahas mengenai bahasan kita yaitu gelombang kasus Ronald Tanur. Saya akan tembak terlebih dahulu ke Prof. Solehudin ya terkait mengenai bahasan ini. Tanggapan Anda secara pribadi mengikuti rekam jejak terkait mengenai permasalahan Ronald Tanur ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi kasus Ronald Tanur ini kalau saya bilang bukan sekedar menimbulkan gelombang. Jadi ibarat gempa itu sudah
7,5 skala Richter. Baik. Yang menimbulkan akibat tsunami. Baik. Tsunami di mana? Di dalam proses peradilan pidana. Buktinya apa? Ya selain 3 dari hakim ini juga advokatnya ya. Kena semua nih ya? Jadi kena semua. Sampai pada sekarang yang perkembangan terakhir adalah ibunya. Ya. Dan saya dengar pula bapaknya, anaknya, adiknya ya. Adiknya yang juga diperiksa. Betul. Diperiksa oleh penyidik kejaksaan dalam hal ini. Nah, kasus ini semestinya bukan lagi seperti yang saya katakan tadi, bukan lagi gelombang, tetapi tsunami. Menimbulkan akibat yang sangat buruk ya, dalam proses peradilan pidana kita. Sering juga saya katakan bahwa kasus Ronald Tanur ini hanyalah fenomena gunung es. Jadi yang tampak itu di atasnya itu yang kemudian berkembang pada penyuapan. Itu sampai ditemukan kurang lebih 1 triliun. Penyidik sendiri merasa heran pada saat itu. Kenapa sampai menemukan 1 triliun? Maka ini adalah gelombang tsunami yang akhirnya semua ahli hukum Ronald Tanur akhirnya menyebar kemana-mana, Pak. Iya, semua ahli hukum sudah membahas ini, membicarakan dalam berbagai media sosial. Sampai-sampai mengibaratkan bahwa kasus Ronald Tanur ini menghentak kesadaran kita semua, khususnya para ahli hukum. Bahwa sistem penegakan hukum pidana kita ini perlu bukan lagi direformasi, tetapi harus direvolusi untuk memperbaiki gelombang tsunami dari kasus Ronald Tanur ini. Ya, bisa beralih ke Pak Dimas. Pak Dimas selaku kuasa hukum dari keluarga Deni Sera. Bagaimana progres dan juga tahapan-tahapan hingga sampai saat ini? Ya, saat ini tim kami ya, setelah adanya temuan ya, penangkapan 3 hakim, kami juga masih melakukan proses terhadap 3 majelis hakim yang ada di tingkat kasasi. Karena kami merasa putusan yang ada di tingkat kasasi itu juga menurut kami janggal. Karena hanya memutus 5 tahun dengan pasal penganiayaan. Dan terlebih ada petunjuk bahwasanya ada alokasi dana untuk pengkondisian di tingkat kasasi. Yang dimana meskipun uang itu mungkin belum sampai, tapi kan uang itu kuat dugaannya sudah mempengaruhi proses kasasi itu berjalan. Sehingga saya pun juga berharap mendorong Kejaksaan Negeri Surabaya untuk bisa melakukan PK. Jadi saat ini tim kami masih menyusun laporan terhadap 3 majelis hakim di tingkat kasasi untuk kami laporkan ke Komisi Yudisial. Dalam rangka kami membantu Kejari Surabaya untuk mempersiapkan PK jika nantinya diperlukan novum. Itu yang paling penting. Kemudian terkait ini sepertinya angin segar ya bagi tim Anda secara pribadi dengan adanya penemuan kasus ini juga. Sebenarnya kalau kami bilang bukan angin segar, tapi ini adalah fakta sebenarnya terhadap kasus ini yang memang harus diketahui publik terutama masyarakat Indonesia secara utuh. Bahwasanya benar apa yang dikatakan oleh Prof. Solihuddin, bagaimana sulitnya mencari keadilan di Republik ini karena keadilan ini sudah dikuasai oleh mafia-mafia peradilan. Mafia peradilan itu jangan kita hanya satu kacamata pada proses peradilannya. Karena menuju ke proses peradilan itu pun juga banyak mafianya. Banyak mafianya dan itu tidak mudah untuk dilawan apalagi khususnya untuk masyarakat kecil yang berharap mendapatkan keadilan di semua sektor peradilan, baik di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan. Baik, pendapat Anda pribadi bagaimana? Apakah dengan ditangkapnya begitu Zarov Richard ini akan menjadi salah satu titik temu lanjutan begitu bahwasanya akan ada beberapa pihak-pihak tertentu juga yang ikut terkait-mengkait begitu dalam proses yang sudah ada? Ya, saya berharap ini akan terus berkembang sampai dengan mengerucut ya ke siapa pihak-pihak yang terlibat. Bahkan saya juga masih menjadi catatan karena tim kami ini dalam penanganan perkara ini memiliki catatan-catatan ya. Salah satu yang menjadi catatan kami penting adalah bagaimana 3 majelis hakim ini ditunjuk untuk menangani perkara ini, yang kemudian perkara ini dibebaskan. Nah itu kan ada sebuah kewenangan dari kepala pengadilan, ketua pengadilan. Nah inilah
Ini juga harus menjadi concern gitu. Artinya sebuah niat, sebuah perbuatan itu tidak akan terrealisasi jika tidak dimulai dengan ada pihak-pihak yang melancarkan perbuatan itu. Baik. Nah, kita kembali ke Prof. Solihuddin. Prof. Solihuddin menanggapi beberapa kasus yang sudah terjadi begitu terkait mengenai Ronald Tanur ini ya. Ini merupakan salah satu gunung es, betul apa yang Anda katakan begitu. Hanya muncul di permukaan saja. Dan saya yakin praktek-praktek semacam seperti ini bukan tiba-tiba muncul begitu saja begitu, tapi sudah menjadi praktek yang menjadi habit begitu. Tanggapan Anda pribadi terkait mengenai hukum yang ada di Indonesia sendiri bagaimana? Ya, jadi sebenarnya ini kan kalau saya bilang itu 3 hakim ini sebenarnya nekat dan kemudian apes. Saya katakan apes kenapa? Sebenarnya banyak sekali ya, kasus-kasus seperti ini. Bahkan dikatakan tadi kalau criminal justice system itu kan satu rangkaian ya, dari rangkaian. Mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan. Ya, dan bahkan sampai pada eksekusi kemudian di lapasnya. Di sini ya tidak bersih-bersih amat ya. Jadi ini semua sudah mengalami apa ya, semacam kekotoran di dalam penegakan hukum pidana itu. Nah, kejadian atau peristiwa Ronald Tanur ini kan hanya di ujungnya. Ya. Tapi sebenarnya dimulai dari awal proses peradilan pidana itu. Di situ sebenarnya banyak sekali kalau kita berani dengan jujur ya mengatakan bahwa dalam konteks criminal justice system itu sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini. Baik. Nah, ini saya katakan tsunami, ya karena menimbulkan akibat yang sangat merusak, ya, merusak pada semuanya. Letusannya luar biasa begitu. Letusannya luar biasa. Karena itu menantang pemerintah, ya, dalam hal ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, ya, yang memang beliau mencanangkan berantas korupsi, berantas judi online dan macam-macam. Ini satu kesempatan yang sangat baik untuk bagaimana pendapat-pendapat para ahli hukum ya, dengan kejadian Ronald Tanur ini. Pendapat para ahli hukum itu kan sudah banyak disampaikan di media sosial, di TV-TV dan sebagainya. Ini harus ada tim ya, harus ada tim dari Presiden Prabowo ini ya untuk merangkum semuanya itu. Bagaimana menghadapi ini? Karena ini sudah harus revolusi, bukan lagi reformasi begitu ya. Nah, ini menanggapi mengenai kepercayaan publik begitu. Saya pikir ini bukan menjadi rahasia umum ya terkait mengenai penyuapan. Saya pikir hanya di bidang ini saja, tapi juga banyak pihak-pihak lainnya juga atau oknum-oknum lainnya juga melakukan hal serupa begitu. Nah, pertanyaan saya cukup simpel. Bagaimana cara mengembalikan kepercayaan publik begitu terkait mengenai hukum di Indonesia sendiri? Sebelum saya beralih ke Pak Dimas. Ya, itu tadi saya katakan kalau kita bagaimana mengharapkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang sudah sedemikian parah. Yaitu tadi, kita tidak bisa hanya tambal sulam, ya. Hanya reformasi, nggak bisa. Jadi harus revolusi. Ya. Mungkin ya dalam ya pendapat-pendapat dari para ahli hukum ada yang mengatakan ini harus di shutdown Mahkamah Agung. Nah itu terlalu ekstrim ya. Harus ada apa ya katakanlah gagasan-gagasan yang bagaimana merevolusi dari sistem penegakan hukum kita. Karena kalau sistemnya ya mungkin bisa baik ya. Karena di semua lembaga penegakan hukum itu ada sistem pengawasannya. Tapi ini tidak jalan. Mulai dari Kompolnas, kemudian Komjak, ya, Komisi Kejaksaan, sampai pada KY. Itu sebenarnya tidak jalan juga. Apalagi di Badan Pengawas Mahkamah Agung. Itu kan sudah sebenarnya KY ya, sudah melaksanakan tugasnya. Meskipun itu didorong, harus pakai dorongan. Nah, sudah melaksanakan tugasnya. Tapi kewenangannya kan dikebiri. Bagaimana KY yang sebenarnya itu adalah perintah dari konstitusi. Tapi kewenangannya untuk mengawasi, memberikan sanksi itu kan masih harus dilaporkan atau paling tidak kerjasama dengan pengawasan Mahkamah Agung. Dan itu sudah 1 bulan. Sudah 1 bulan tapi tidak ada tindakan usulan untuk diberhentikan sampai tertangkapnya 3 hakim itu. Baik. Pak Dimas, mohon maaf, sebagai praktisi hukum, apakah Anda sudah pernah mengetahui atau pernah menangani beberapa kasus tertentu begitu, dan mengetahui adanya suapan di MA sendiri, kasus suap di MA sendiri? Itu seperti kalau ada istilah namanya gogon ya.
gosip-gosip underground. Jadi gosip-gosip underground ini memang ya sudah menjadi rahasia publik di kalangan praktisi-praktisi hukum. Praktek-praktek seperti ini tuh ada di sana. Tapi ya kembali lagi, pembuktian terhadap seperti ini memang pembuktian yang tidak mudah. Kita tahu dalam pengungkapan pembuktian suap ini saja itu juga sulit, terutama terkait dengan bersamaannya penangkapan dengan putusan kasasi. Ini aneh menurut kami, dan ini juga mencederai rasa kepercayaan publik gitu loh. Bagaimana setelah Kejagung melakukan penangkapan, kemudian ada putusan kasasi, dan putusan kasasinya 5 tahun gitu. Nah ini yang menjadi tanda kutip. Baik, kita harus break dulu sejenak, kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, kami akan segera kembali, tentunya setelah yang satu ini. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Ya, baik, kita menyambung lagi perbincangan kita pada malam hari ini membahas mengenai gelombang kasus Ronald Tanur. Saya ingin berbincang kembali dengan Pak Dimas terkait mengenai bahasan Ronald Tanur ini sudah menjadi konsumsi publik, dalam arti kata masyarakat memonitoring secara langsung begitu sampai putusan dan sebagainya. Tapi sejauh ini bagaimana? Ini kan mulai merembet begitu ya ke permasalahan hakim, penyuapan dan sebagainya. Tanggapan Anda masih bagaimana? Masyarakat masih terfokus begitu dengan kasus Ronald Tanur sendiri atau bahkan mulai melebar ini ke permasalahan penyuapan yang sudah ada sejauh ini? Iya, tentunya masyarakat menjadi tidak melebar, tapi menjadi fokus pada dua hal. Pertama tentang penegakan hukum terhadap kasus dari Ronald sendiri, yang itu juga masih timpang. Artinya dia dituntut masih 12 tahun dituntut 12 tahun, tapi kasasi pun masih dituntut 5 tahun. Itu jauh dari setengah. Itu juga menjadi fokus pasti dari banyak masyarakat di Indonesia. Artinya kepuasan publik terhadap penetapan putusan itu belum terpenuhi, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah fokus publik terhadap proses peradilan yang berjalan. Dan memang kacamata publik ini juga bisa dikatakan akan fokus pada lainnya lagi. Tidak hanya pada institusi pengadilannya. Ada institusi sebelumnya, apakah itu di kepolisian atau mungkin di kejaksaan. Karena kalau saya selama mengalami penanganan proses ini itu sejak di kepolisian sudah ada catatan, dan itu menurut kami perlu juga untuk dilakukan pendalaman oleh kejaksaan. Dan perlu diingat, orang yang pada saat itu menjabat dan pada saat itu menangani perkara ini, saat ini masih menjabat di Polrestabes. Ini yang perlu dikritisi oleh Kejagung, dan kami pun juga sedang mempersiapkan analisis terhadap orang ini, karena orang ini sempat memanggil saya pada saat setelah pasal pembunuhan itu tidak ada. Dia memiliki jabatan yang cukup prioritas dalam hal ini sangat penting sekali ya. Jabatan yang cukup strategis di Polrestabes Surabaya pada saat itu. Dan hasil daripada pemeriksaan di Kejagung ada arah ke sana dan ada petunjuk ke sana. Artinya orang ini yang pada saat itu menemui saya bahkan berani tantang dia, orang itu. Saya berani tantang dia, kalau memang kamu merasa kamu itu benar sebagai seorang aparat hukum, nggak usah kamu panggil saya di kantor. Kita
kita lakukan aja gelar perkara khusus dan direspon oleh Direktur Kriminal Umum pada saat itu di Polda Jatim Pak Toto, dan di sana akhirnya digelar perkara khusus, timbullah pasal pembunuhan. Dan yang ngotot tidak ada pasal pembunuhan ya orang ini. Gitu. Menurut Anda pribadi, dengan ada kasus semacam seperti ini, temuan hal semacam seperti ini, apa yang melatar belakang orang tersebut melakukan hal tersebut? Apakah ada relasi yang cukup kuat dengan pihak dari Ronald Tanur sendiri, atau masuk dalam kasus suap yang sudah ada begitu? Seperti yang saya sampaikan ya, dari pihak Ronald, itu sejak saya di kamar mayat, itu sudah ditawari uang. Itu kepada saya. Dan itu sudah clear statementnya bahwasannya urusan dengan pihak yang lain, penegak hukum yang lain, dia akan kondisikan. Yang penting saya diam. Baik. Itu beberapa hal tertentu ya, yang di awal saja sudah memberikan suatu, bukan statement, tapi lebih tepatnya pendekatan secara emosional dan juga pendekatan secara finansial ya, yang dilakukan oleh pihak tertentu terkait mengenai kasus Ronald Tanur ini. Nah, pertanyaan saya, Anda bersama dengan tim Anda saat ini sudah melakukan gerakan apa saja untuk melakukan beberapa pembelaan terkait mengenai kasus dari Dini Sera ini sendiri? Yang jelas dari awal kasus sampai sekarang ini sudah banyak yang kita lakukan ya. Terkait melaporkan beberapa aparatur kepolisian, kemudian melaporkan hakim, juga kami mendatangi LPSK, dan kami juga mendatangi DPR RI untuk mencari atensi terhadap kasus ini. Dan yang paling penting kami juga sempat mendatangi Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Di sana pun sampai sekarang seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Solehudin, Badan Pengawasan itu sudah melakukan pemeriksaan kepada saya. Sampai dengan 3 hakim ini ditahan. Sampai sekarang, satu pucuk surat pun untuk menjelaskan progres laporan kami di Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu tidak pernah ada. Dengan kasus yang membuktikan bahwasanya 3 hakim yang kami laporkan ini ternyata menerima suap. Dan laporan kami di Bawas itu sampai sekarang nggak ada apa-apa. Jadi untuk apa Bawas itu bekerja jauh-jauh ke Jakarta, ke Surabaya hanya untuk memeriksa saya, tapi itu hanya untuk merespon kasus yang pada saat itu lagi viral. Dan tidak ada buktinya sampai sekarang. Baik, Prof. Ternyata dia hanya di sinetron dan juga film ya. Ternyata aslinya, realnya juga ada kasus macam seperti ini, penyuapan secara langsung, melibatkan popularitas dan juga jabatan yang sudah ada. Tanggapan Anda pribadi, silakan. Iya, sebenarnya saya juga sudah sempat menonton kasus sang pengadil ya, yang ternyata produsernya itu pemain juga di situ, berperan sebagai ketua pengadilan pada waktu itu. Ternyata juga ditangkap rentetan dari kasus Ronald Tanur ini. Jadi sebagaimana juga dijelaskan Mas Dimas tadi, meskipun sudah dilaporkan ke Bawas, tapi tetap saja itu tidak jalan. Itu artinya apa? Di tengah sistem penegakan hukum kita yang belum ideal ini, maka pengawasan publik itu sangat diperlukan. Dengan kata lain, kasus ini harus dikawal terus. Sehingga apa yang sekarang itu menjadi viral, misalnya no justice, no viral, no justice. Ini memang benar adanya. Tanpa pengawalan oleh masyarakat, maka sebuah kasus itu ya akan melenggang begitu saja. Sulit untuk mendapatkan keadilan di setiap tahapan proses peradilan pidana. Namanya saja proses peradilan pidana, criminal justice process. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Nah, ini bukan rahasia umum lagi. Kalau di institusi penegak hukum kita ini memang tidak bisa bersih-bersih amat. Ini satu. Ya. Yang kedua, kasus ini juga perlu kita kawal pula. Kenapa? Jangan-jangan penegak hukumnya itu sendiri dalam konteks kasus ini, itu juga tersandra oleh katakanlah dosa-dosa masa lalu. Ya. Ini nanti akan terjadi apa? Akan terjadi ya semacam main karambol. Ya. Bisa saja nanti Mahkamah Agung misalnya menyuruh misalnya dalam tanda petik ya, menyuruh KPK atau menyuruh kepolisian itu tangkap itu. Di Kejaksaan Agung itu ada oknum yang melakukan begini. Bisa saja mungkin seperti itu. Karena apa? Ya karena tadi selalu ada ya. Kemungkinan di institusi penegak hukum kita ini saling menyandera. Nah karena itu saya juga menyampaikan ya bahwa penegakan hukum itu harus menggunakan hukum.
Artinya apa? Tindakan-tindakan dari dalam hal ini penyidik Kejaksaan Agung itu harus benar-benar terukur dan on track. Baik. Ya, jadi tidak boleh penegakan hukum itu tanpa menggunakan hukum. Karena nanti menimbulkan kesewenang-wenangan. Misalnya kalau ingin menangkap seseorang, ya lakukan sesuai kewenangannya. Baik. Bagaimana menangkap itu? Ya. Jadi jangan terjebak oleh istilah misalnya tertangkap tangan. Padahal itu tidak tertangkap tangan misalnya. Ini maksud saya. Jadi penegakan hukum harus tetap menggunakan hukum. Supaya tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Baik. Sebaliknya, Baik. penegakan menggunakan hukum tanpa berniat sungguh-sungguh menegakkan hukum pasti akan menimbulkan ketidakadilan. Baik. Makanya kasus ini harus diperiksa semua itu. Diperiksa semua. Sekarang ini kita mengkait sepertinya, Prof. Iya, kita sudah ya cukup puas lah misalnya ya. Mulai bapaknya, ibunya sudah ditetapkan tersangka dan kemudian adiknya. Ya. Dan kemudian ada pula di atasan dari hakim ini, atasan dari 3 hakim ini. Itu juga harus diperiksa. Ya. Siapa atasan dari hakim? Ada kemungkinan ya, kemungkinan dugaan apakah ada uang yang mengalir ke sana. Kemudian pada proses kasasinya. Ya. Kasasinya meskipun itu belum terjadi, itu perlu juga diperiksa. Jangan sampai terjadi semacam deal-deal ya. Deal-deal tadi itu karena tersandra oleh dosa-dosa masa lalu dari institusi itu sendiri. Ya. Nah ini yang harus kita jaga. Harus kita jaga karena bagaimanapun kita tetap harus mencintai institusi penegakan hukum. Tapi orang-orangnya ini yang harus kita jaga pula, kita awasi pula. Baik. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita, Prof. Dan juga Pak Dimas. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Saksikan Auto Madness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. This is Auto Madness. Berusaha memeriahkan acara temu seluruh bikers di Indonesia. Lekukannya ini lebih bagus daripada yang standarnya. Auto Madness hanya di Jawa Post TV. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Baik, pemirsa, menyambung bahasan kita pada malam hari membahas mengenai gelombang kasus Ronald Tanur. Saya ingin kembali berbincang dengan Pak Dimas. Pak Dimas, tanpa bermaksud menyinggung, apa yang memotivasi Anda secara pribadi hingga sampai saat ini begitu mendampingi keluarga dari Dini Sera dalam proses kasus yang sudah ada? Apakah karena kasus ini menjadi viral begitu atau mungkin akan berlaku sama juga bagi kasus lainnya yang Anda tangani juga jika suatu ketika mengalami permasalahan ketimpangan secara hukum seperti ini? Ya,
ini terkait dengan apa yang sudah menjadi prinsip ya dari saya secara pribadi dan tujuan saya membentuk LBH Damar Indonesia ya. Itu pada dasarnya memang saya ingin memberikan satu kontribusi terhadap penegakan hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dalam tanda kutip sulit mendapatkan bantuan hukum. Baik. Karena tidak keterbatasan lah, baik keterbatasan secara finansial, keterbatasan secara pengetahuan dan keterbatasan secara akses. Jadi memang tujuan LBH ini saya bentuk adalah untuk itu. Dan ini bukan kasus pertama yang kami terima. Sudah berapa banyak kasus ya sudah tangani? Sudah banyak kasus. Seperti kemarin, salah satu contohnya yang saat ini lagi berjalan di Sidoarjo itu adanya anak disabilitas yang diperkosa oleh seorang pengusaha. Baik. Yang kasus itu pun tidak viral dan kami tetap menerima, melayani dan mendampingi anak tersebut. Pada saat hari ini sidang pun kami dampingi. Baik, jadi tidak hanya kasus dari Indonesia saja, tapi untuk kasus serupa semacam seperti ini sudah pernah ditangani sebelumnya? Ada beberapa yang sudah kami tangani. Dan memang ya itulah bagian daripada prinsip dan tujuan saya membentuk LBH itu adalah itu. Paling tidak itu sedikit memberi kontribusi terhadap penegakan hukum agar semua masyarakat itu bisa merasakan akses hukum itu ada yang masih memperdulikan. Gitu. Baik, saya beralih ke Prof. Salahuddin terkait mengenai bahasan ini. Sebenarnya kasus ini sudah terang sejak awal sebab video CCTV saat kejadian tersebar luas. Nah, menurut pendapat Anda pribadi, kenapa menurut Anda hakim berani sekali memvonis bebas Ronald Tanur? Ya, jadi karena hakim ini yang saya katakan tadi itu nekat ya. Nekat secara aspek hukumnya ya. Kemudian nekat pula nilai dari suapnya itu. Jadi dia sudah tergiur sejak awal. Makanya dia mencari-cari bagaimana mengupayakan ya lobang-lobang hukum yang kira-kira bisa dijadikan putusan. Mungkin dia tidak sadar bahwa kasus ini sudah ada beberapa pasang mata yang sejak awal sudah menyorotinya. Baik. Nah ini yang membuat mereka bertiga itu ya oknum tadi itu nekat dan kemudian jadi apes. Gitu. Karena bagaimanapun ini ya aspek ilmu hukum pidana itu sulit untuk diselewengkan ya atau diakali gitu. Bagi seorang ahli pasti akan ketahuan melalui putusannya, pertimbangan-pertimbangannya, bahkan sampai pada amarnya. Nah, makanya kemudian ditemukan dalam kasus ini kan antara apa yang diucapkan dalam putusan itu berbeda dengan pertimbangan hukumnya di dalam putusannya itu. Dan ini kan tidak langsung jadi. Ya kan? Nah di situ diketahui dan ini sebenarnya sudah disorot sejak awal. Semua tingkah lakunya itu disorot. Kalau tidak itu disorot sejak awal, pasti tidak akan terbongkar kasus ini. Baik, menurut Anda pribadi final resultnya atau boleh dikatakan hasil akhir nanti yang bisa didapatkan apa dari adanya hal-hal semacam seperti ini? Hasil akhirnya tentunya dengan adanya pengusutan dari kasus yang 1 triliun ini, mendekati 1 triliun ini dan juga kasus dari Ronald Tanur ini sendiri. Ya itu tadi saya katakan. Kalau penegakan hukumnya ini tetap harus menggunakan hukum. Karena penegakan hukum itu kan punya hukum acara ya. Hukum acara. Seperti temuan dari penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan. Kok tiba-tiba ditemukan 1 triliun yang di luar dugaannya. Dia kaget. Tapi ini bagaimanapun ini harus disita ya kan. Nah nanti ini harus benar-benar menggunakan hukum. Jangan sampai lolos ini uang 1 triliun ini gitu loh. Supaya tidak lolos bagaimana? Ya hukumnya harus dicermati. Jangan hanya didakwa atau disangka dengan pasal suap. Tetapi juga gratifikasi. Nah, pasal gratifikasi itu. Nah, ini penting. Mengapa harus ada pasal gratifikasi? Baik, Pak Dimas, mohon maaf. Hingga sampai saat ini, apakah Anda masih mendapatkan tekanan-tekanan khusus dari pihak-pihak tertentu terkait mengenai pendampingan Anda bersama dengan tim Anda terkait mengenai kasus Ronald Tanur ini untuk pembelaan kepada Denny Sera sendiri? Saya kalau untuk tekanan itu secara langsung memang sulit ditafsirkan. Karena kita tahu ya,
orang-orang di balik kasus ini itu bukan orang-orang sembarangan. Betul. Dan mungkin ada sinyal-sinyal, ada gejala-gejala yang memang saya alami dan keluarga saya alami. Tapi itu bukan hal yang tabu menurut saya secara pribadi. Jadi tidak menjadi ketakutan tersendiri dan sudah terbiasa seperti Anda. Sudah terbiasa. Jadi kalaupun ada, nggak usah mengirim sinyal, langsung berhadapan di depan muka saya siap. Baik, luar biasa. Baik, benar sekali. Terkait mengenai bahasanya disampaikan di awal begitu, hanya popularitas dan juga jabatannya dihadapi oleh beliau. Tapi kasus ini sudah mencuat ya, bukan hanya untuk kalangan Jawa Timur saja, sudah mencapai nasional begitu. Banyak pihak yang menjadi boleh dikatakan memonitoring terkait dengan kasus ini hingga sampai saat ini. Dan tanggapan Anda secara pribadi, kira-kira apa tindakan yang perlu Anda lakukan bersama dengan tim Anda untuk bisa mendapatkan simpati tidak hanya dari masyarakat saja, tapi dari pihak-pihak tertentu. Penggalangan apa lagi yang perlu Anda lakukan dalam proses penanganan kasus Ronald Tanur ini sendiri? Ya, dari awal tim kami ini bergerak itu untuk menyuarakan bagaimana setiap warga negara, terutama rakyat kecil itu harus mendapatkan perlakuan dan kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak henti-hentinya kami menyuarakan itu, mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, bahkan sampai proses peradilan itu berjalan. Baik. Ke berbagai institusi, alhamdulillah ya, sampai sejauh ini kami sudah didengar di Komisi 3, kami sudah juga didengar di Kejagung. Itu yang akan terus kami suarakan. Artinya kami ingin ada perbaikan moralitas penegak hukum yang ada di Indonesia. Minimal dengan adanya kasus ini, tidak ada seseorang yang merasa superior bisa mengkondisikan seluruh hukum yang ada di Indonesia. Karena kita tahu kan, karena kita dianggap rakyat kecil, kita dianggap orang biasa, atau kita takut untuk membicarakan keadilan atau kebenaran, kemudian kita tidak mau menjalani proses hukum. Karena pada awalnya ibunda daripada almarhum ini takut untuk menjalani proses hukum ini. Tapi saya pada saat itu memberikan dorongan bahwasanya ini kebenaran ini harus ditegakkan. Sesulit apapun posisinya, kita berikhtiar aja. Karena kebetulan saya muridnya Prof. Solihuddin. Jadi Prof. Solihuddin itu juga berkata, tidak ada satu kejahatan itu yang tidak berbekas. Dan kebenaran itu pasti menemukan jalannya. Baik, luar biasa. Saya tertarik dengan apa yang Anda sampaikan statement Anda di awal bahwasanya Anda membuka LBH, Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini. Nah, yang menjadi hal penasaran saya adalah bagaimana untuk bisa mendapatkan bantuan hukum dari Anda? Apakah ada persyaratan khusus dalam hal ini? Tidak. Jadi kantor kami ini 7 kali 24 jam bisa menerima keluhan atau mungkin masyarakat yang memerlukan 7 kali 24 jam. Ya. Wow. Jadi silakan kalau mau berkontak atau datang ke kantor, kami ada tim yang siap untuk menemui. Terlebih nanti di sana kami akan melakukan pendalaman dulu terhadap setiap perkaranya. Artinya setidak-tidaknya jika memang dia tidak bisa kami bantu, paling tidak dia berada di jalan yang lurus dalam proses penegakan hukum nantinya. Dan di LBH kami tekankan bahwasannya yang paling penting adalah benar dulu ke proses penegakan hukumnya. Jadi kita tidak bisa mengarahkan salah benarnya, tapi kamu di track yang benar dulu. Jadi kami tidak langsung serta-merta menerima, tentu ada tim dari tim kami yang melakukan telaah dulu terhadap kasus-kasus. Baik, kita tahan terlebih dahulu Pak Dimas dan juga Prof. Solihuddin. Kita akan sambung lagi berbincang kita. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya saja jeda pariwara berikut ini. Prosiva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Prosiva. Saksikan Auto Madness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Auto Madness. Berusaha memeriahkan acara temu seluruh bikers di Indonesia. Lekukannya ini lebih bagus daripada yang standarnya. Auto Madness hanya di Jawa Post TV.
Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pujar Saldi. Kita masih membahas mengenai bahasan kita yaitu gelombang kasus Ronald Tanur pemirsa. Saya menembak kembali mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Prof. Salahuddin, tanggapan Anda sepribadi ya. Bagaimanakah Anda menilai kinerja Kejaksaan Agung dalam kasus ini? Ya, jadi dengan tidak mengurangi apresiasi kita ya, dan juga masyarakat banyak yang mengapresiasi terhadap bekerjanya Kejaksaan Agung ini ya. Tapi perlu pula saya sampaikan ya, juga di dalam penegakan hukum itu tetaplah harus menggunakan hukum. Artinya hukum acara pidana itu tetap harus digunakan. Ya menjadi koreksi misalnya, Anda, Mas, contohnya. Koreksi saya misalnya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Dimas. Ya. Kasus ini secara hukum itu tidak bisa dilakukan upaya hukum luar biasa. Misalnya melalui PK ya. Karena jaksa itu tidak boleh melakukan PK. Itu hukumnya. Itu maksud saya bahwa penegakan hukum itu tetaplah harus menggunakan hukum ya, supaya tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Ya. Jadi misalnya kita tidak puas, katakanlah tidak puas, kenapa terdakwa ini diputus dalam kasasinya itu hanya 5 tahun, padahal tuntutan jaksa 12 tahun, karena biasanya itu 2/3 dari tuntutan jaksa. Nah, jauh sekali begitu. Ini meskipun ini ada indikasi ya, ada indikasi terjadinya suap, ya didalami saja itu kasus suapnya. Maka penegakan hukumnya itu benar-benar sampai ke dari awal sampai ke akhir, gitu. Sampai ke ujung itu harus benar-benar ditegakkan. Jangan hanya di pihak yang punya uang. Ya. Misalnya sekarang okelah mamanya dari Ronald Tanur sudah ditersangkakan, tapi nanti bagaimana bapaknya? Tidak mungkin kan mamanya ini yang punya uang. Tapi kadang teorinya seperti itu, Prof. Tapi prakteknya kadang-kadang menjadi berbeda sekali. Iya, makanya karena ini harus diawasi oleh masyarakat. Ya, karena sistem penegakan hukum kita ini kan belum ideal. Nah, di tengah sistem penegakan hukum yang belum ideal, ya masyarakatlah yang harus kira-kira butuh waktu berapa lama lagi, Prof, menurut pandangan Anda? Biar ini cukup ideal, lama, gitu. Karena ini juga melibatkan mafianya ya, markusnya ya. Melibatkan markusnya ini kan kita tahu semua sudah pensiun ya. Dan itu dilakukan 1 triliun ini mendapatkannya itu kan kurang lebih 10 tahunan. Dan itu dari aspek hukum, wah itu sangat membutuhkan waktu untuk mengurai itu. Mengurai agar nanti tidak lolos. Baik. Ini yang penting oleh Kejaksaan Agung ya. Maka kita berikan apresiasi pada Kejaksaan Agung pengusutan kasus Ronald Tanur ini berani ya? karena di tengah KPK yang lagi merekrut pimpinannya, kemudian juga mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat, tiba-tiba Kejaksaan Agung melakukan gebrakan. Baik. Dan ini harus dijadikan momentum bagi semua aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum sampai kepada bahkan sampai lapas. Jangan ada lagi bermain-main. Jangan dikira yang bermain itu hanya sampai batasan hukum acara pidana. Ini sistem peradilan pidana. Beda hukum acara pidana dengan sistem peradilan pidana. Di lapas. Jangan dikira itu tidak ada yang main-main. Bisa saja itu setelah orang terpidana masuk ya kemudian ya supaya dapat remisi macam-macam ya itu ada. Bukan rahasia lagi gitu. Paham saya. Karena saya masuk lapas saja. Ya. Ini pengalaman saya sendiri. Kunjungan ya, Prof? Kunjungan ya, bukan lapas. Masuk ini aja, rutan. Di situ itu dulu ya, orang yang masuk rutan itu diminta langsung KTP 5.000, begitu. Oh. Titip, bawa HP enggak? Bawa HP, bawa. Nanti pulangnya 10.000, begitu. Baik, dibisniskan jadi ya? Iya. Baik. Jadi inilah yang saya katakan. Kita harus berani menyadari. Memang faktanya itu memang seperti ini. Nah bagaimana kita semua ini ingin memperbaiki.
perbaikannya tidak lagi bisa reformasi, tidak, harus revolusi. Baik, ya, luar biasa. Untuk menegakkan hukum pidana itu. Pak Dimas, Anda bersama dengan tim bagaimana? Apakah menemukan temuan-temuan baru dalam kasus Ronald Tanur ini yang terlewatkan begitu? Apa istilahnya novum betul ya? Atau bagaimana? Oh iya. Iya, atau menemukan hal-hal baru begitu yang terlewatkan? Jika temuan ada ya. Kalau hal-hal baru ada beberapa dalam catatan kami yang memang sudah kami catat. Baik. Kami tetap mengawasi, mengevaluasi proses yang sedang berjalan saat ini. Artinya memang tidak banyak materi-materi kami yang akan kami ungkapkan di dalam media atau di dalam diskusi. Karena itu adalah bagian daripada strategi kami dalam penanganan ini. Betul. Nah, tanggapan Anda secara pribadi, bagaimana menurut pendapat Anda terkait mengenai menggambarkan kondisi keluarga korban saat ini? Apa yang mereka harapkan? Tentunya keluarga korban mengharapkan adalah perbaikan putusan terhadap Ronaldnya. Karena kan itu hanya 5 tahun. Itu sangat-sangat memalukan. Seharusnya berapa? Minimal itu sama dengan tuntutan daripada jaksa, 12 tahun. Baik. Bagaimana kemudian apa yang mendasari hakim ya mendowngrade dari 12 tahun itu menjadi 5 tahun. Baik. Lebih dari separuh. Itu kan sangat aneh gitu loh. Dan saya pikir wakil Tuhan ini sedang bermasalah saat ini. Gitu. Lalu alasan yang diberikan dengan adanya penurunan dari waktu untuk penahanan itu sendiri, apa alasan yang diberikan? Yaitu ini putusan kasasi sedang kami pelajari. Ya. Sampai sejauh ini kami belum mendapatkan point of view tentang pertimbangan yang mendasari itu bisa diputus 5 tahun. Menurut kami pertimbangannya juga cukup membias sama seperti putusan yang ada di Surabaya. Oleh karena itu kami yakin karena itu pun didukung oleh bukti petunjuk yang dicatat oleh si pengacara tersangka ini. Alokasi dana untuk Mahkamah Agung yang sudah digunakan sekitar berapa ribu US dollar. Ini kan sudah cukup aneh gitu. Baik. Dan kemudian adanya putusan yang bersamaan dengan penangkapan 3 hakim. Ini ibarat orang itu kalau bahasa Jawanya itu gopoh gitu. Langsung diputus ini. Baik. Masih dengan pertanyaan sama dengan Prof. Solihudin. Begitu sebelum kita break begitu tanggapan Anda secara pribadi terkait mengenai kinerja dari Kejaksaan Agung. Bagaimana Pak Dimas? Ya, saya meminta, kalau saya tetap mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Tapi yang saya minta adalah tetap Kejaksaan Agung harus berani objektif. Artinya tidak memparsialkan kasus ini. Jadi siapa yang terlibat, siapa yang menerima dan menikmati itu harus dilakukan penindakan. Termasuk siapa yang berperan. Dan yang paling penting adalah jangan soal pasal gratifikasi atau suap saja. Kita tahu ZR ini mengumpulkan selama 10 tahun. Begitu juga 3 hakim ini. Artinya di sana seharusnya ada pasal lain yaitu TPPU. Tindak pidana pencucian uang. Karena tidak lucu, karena yang kita tangkap hanya penyitaan barang secara material. Sementara yang sudah dibelikan, yang sudah digunakan, itu juga harus kita ungkap. Jangan sampai, ya sudahlah, toh saya sudah, jangan-jangan 10 tahun itu dapatnya 3T gitu. Luar biasa. Yang tersisa 1T. Baik, saat ini yang masih tersisa hanya 1 triliun saja ya. Yang lainnya mungkin ada potensi dan juga kemungkinan masih ada beberapa hal yang masih belum terusut ya dengan cukup baik. Punya tower atau apa kan. Baik, itu bisa jadi ya. Curiga boleh menurut tidak ada bukti namanya fitnah ya. Baik. Kita harus break dulu sejenak, kita berikan tanda koma terlebih dahulu. Pemirsa, kami masih menyisakan 1 segmen bagi Anda. Tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kista itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau.
kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Pemirsa, dibagi kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucor Saldi. Kita masih ada sisa waktu, kita masih berbincang-bincang mengenai bahasan kita pada malam hari ini, yaitu gelombang kasus Ronald Tanur, pemirsa. Nah, kita kembali ke Prof. Salahuddin terkait mengenai bahasan tersebut. Bagaimana menurut Anda agar langkah hukum bisa berdampak paling baik? Saya ulang sekali, bisa berdampak paling baik bagi keluarga korban. Silakan. Ya, jadi ini dalam konteks umum ya. Bagaimana supaya penegakan hukum itu juga berdampak baik pada pencari keadilan. Ya. Dalam peristiwa ini kita harus kembali lagi secara komprehensif. Di mana sih letak kelemahan? Apakah ada pada substansi hukumnya, ataukah struktur hukumnya, ataukah budaya hukumnya, ataupun pada ilmu hukumnya. Baik. Kalau tadi saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Mas Dimas ya. Dalam ilmu hukum kita atau dalam sistem hukum kita ya, dalam khususnya dalam substansi hukumnya ya, hakim ini bisa berlindung di balik independensinya, ya betul, ya kebebasan hakim. Kenapa? Karena di dalam sistem hukum pemidanaan kita itu substansi hukumnya itu mengatakan begitu, orang itu bisa dipidana, diancam dengan pidana minimal sampai dengan maksimal. Jadi pergerakan antara minimal dan maksimal ini bisa menjadi ajang permainan. Itulah yang disebut berpengaruh pula terhadap independensi, ya kan? Bisa bermain di situ. Kan ancamannya sampai misalnya hanya 5 tahun. Ya. Kenapa saya putus 3 tahun? Kan boleh-boleh saja. Ini kan independensi. Nah, berarti kita, berarti substansi hukumnya yang harus kita evaluasi. Yang harus kita revolusi. Apakah pada strukturnya? Struktur hukum sudah banyak pengawasan. Mulai dari ya tadi itu Kompolnas ada, Komjak ada, KY ada, Badan Pengawasan juga ada. Tapi nggak jalan-jalan. Nah, di sini pada struktur hukumnya yang keliru. Atau pada budaya hukumnya. Bagaimana budaya hukum masyarakat kita ini? Apakah sudah baik? Terus budaya suap itu bagaimana? Ya, ini yang harus dicari pula. Dan terakhir pada ilmu hukumnya. Kalau menghadapi semua itu, substansi hukumnya dievaluasi, ini berarti antara independensi hakim ini mungkin yang bisa harus kita rubah. Ilmu hukumnya bisa saja dirubah. Misalnya tidak lagi menggunakan sistem perumusan sanksi yang bersifat tadi itu minimum dan maksimum khusus. Tapi juga langsung saja pakai satu. Jadi misalnya perbuatan korupsi 5 miliar. Ya sudah, dihukum mati misalnya. Atau dihukum seumur hidup. Tidak ada pilihan gitu. Tidak ada pilihan untuk independensi tadi. Dalam hal-hal tertentu itu bisa diubah seperti itu. Nah, pertanyaan saya dasar dari independensi tadi seperti apa begitu? Keputusan untuk memutuskan secara langsung. Iya, ya seperti yang ini kan jadi masalah juga kan. Kenapa kok diputus 5 tahun? Dia bisa saja berkelit di balik itu kebebasan hakim. Ya. Mau diputus berapa? Baik. Meskipun dituntut 12 tahun. Tapi kalau itu tidak sampai 12 tahun, 5 tahun, 3 tahun, itu independensi hakim. Baik. Bisa beralasan. Baik. Meskipun bisa dilacak apakah ini ada indikasi suap. Baik. Nah, begitu Mas. Baik. Mas Dimas atau Pak Dimas, kita ketahui bahwasanya ini beruntung sekali bagi keluarga ini secara dalam artian di sini adalah bisa bertemu dengan Anda, mendapatkan bantuan hukum dari Anda, melek terkait mengenai hukum. Tidak semua orang beruntung seperti itu. Bagaimana Anda mencoba untuk memberikan informasi kepada pemirsa Jawa Post TV terkait mengenai melek terkait dengan hukum dan juga paham terkait mengenai hukum. Bagi mereka yang memiliki background pendidikan yang mungkin terbatas begitu. Ya, saya sampaikan bahwasanya di era digitalisasi ini tentu banyak akses bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan perhatian, baik perhatian secara hukum dari aparat penegak hukum, pemerhati hukum, ataupun praktisi hukum.
Artinya saya minta kepada semua masyarakat, meskipun dia itu kaum yang lemah, jangan berhenti untuk optimis bahwasanya selama dia mau berusaha menyuarakan kasusnya dengan baik, saya yakin pasti ada orang-orang atau LBH seperti kami yang mau membantu. Dan kalaupun itu nanti sulit untuk menemukan, ya semoga nanti bisa dipertemukan dengan kami dan kami juga diberikan kekuatan. Tidak ada persyaratan khusus? Tidak ada. Oh, baik, ya luar biasa. Terakhir Prof, kita masih ada waktu, singkat saja. Ada pesan dari Anda, silakan. Singkat saja untuk pemirsa Jawa Post TV. Iya. Singkat saja. Jadi saya hanya mengingatkan kepada Kejaksaan Agung ini, karena tadi itu ya, jangan sampai kasus ini akan menimbulkan tanda petik balas dendam antara instansi penegak hukum yang satu dengan instansi penegak hukum yang lain. Baik. Karena itu, jika Anda ingin benar-benar menegakkan hukum, maka tetaplah harus Anda menggunakan hukum. Ya. Jangan sebaliknya, Anda menggunakan hukum, tetapi tidak ada niat sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum. Baik. Demikian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Prof. Solihudi dan juga Pak Dimas, senang bisa berbincang dengan Anda berdua. Kita ketemu dalam kesempatan dan sukses untuk Anda berdua. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucar Saldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.